يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجود ويا واحد. Amma ba'd, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah atas nikmat-nikmatnya yang berlimpah, dijadikannya kita sebagai umat yang paling banyak mendapatkan anugerah, dan semua karena berkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pada malam hari ini kita memperingati kelahiran beliau, yang pada hakikatnya kelahiran beliau adalah kelahiran kebaikan untuk kita, kelahiran rahmat untuk kita, kelahiran semua kemuliaan-kemuliaan yang sekarang kita dapatkan. Tidak ada kemuliaan yang kita dapatkan sekarang melainkan semua bersumber dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Waktu-waktu mulia, hari raya, malam Lailatul Qadar, malam Mi'raj, ini waktu-waktu mulia semuanya. Dari mana itu kita ketahui? Tidak akan kita ketahui dan tidak akan pernah kita ketahui kecuali setelah dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pembuka kemuliaan bagi kita. Oleh karena itu, ada ulama besar di negeri Mekah, Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, kata beliau di dalam syairnya, ya laylatal ithnaini mada safahat yumnaki min syarafin asyamma wa min ghina kullul layalil bidi fi dunya laha nasabun ilaiki fa anti miftahu sana fal qadru wal a'yadu wal mi'raju min hasanatika allati baharnal a'yuna. Kata beliau, wahai malam Senin, maksudnya malam kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan apa tangan kananmu berjabat tangan dari kemuliaan yang semerbak dan kekayaan. Semua malam yang berkilau, maksudnya malam-malam mulia, itu semua mempunyai hubungan denganmu. Fa anti miftahus sana, maka engkaulah kunci segala macam kemuliaan. Fal qadru wal a'yadu wal mi'raju, Lailatul Qadar, hari-hari besar dalam Islam, Mi'raj, ini semuanya buah dari hasil kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sangat patut, sangat layak untuk kita peringati kelahiran beliau, karena bukan kelahiran biasa. Ini kelahiran manusia yang luar biasa, pemimpin manusia yang paling dikasihi dan dicinta. Tidak ada makhluk seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sekarang beriman berkat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berkumpul di sini sekarang atas nama apa? Berkat apa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Persaudaraan, perkumpulan semacam ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak faham bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali semua dari petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini acara untuk menumbuhkan rasa syukur,
bagi mereka yang mungkin mulai kurang, mulai pudar rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak masalah dalam hidup, banyak kecemasan dalam hidup yang mungkin membuat kita lupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seakan-akan kita tidak punya apa-apa. Iri kita dengan orang, cemburu kita dengan orang, dengki kita dengan orang, padahal kita berada di dalam nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini besar sekali. Cukup bagi kita senang, cukup bagi kita bahagia ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apapun suku kita, apapun bangsa kita, dari keturunan siapapun kita, apapun bahasa kita, dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah cukup membuat kita bahagia dengan kebahagiaan yang besar. Tapi masalahnya kita kurang mengenal status kita ini. Oleh karena itu kita kurang bahagia, kurang senang, kurang mensyukuri. Sekelas Nabi, sekaliber Nabi Musa alaihi salam, beliau ingin jadi umat Nabi Muhammad. Beliau sangat berhasrat ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada apa dengan beliau? Karena beliau disingkapkan keutamaan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad disingkapkan keutamaannya, kelebihannya, keistimewaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tahu, beliau berharap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sangat besar apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semua karena Nabi Muhammad sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan kehidupan siapapun dari manusia yang diciptakannya, melainkan hanya dengan kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim yakmahun. Demi umurmu, demi umurmu, umur Nabi Muhammad, usia Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada kehidupan yang lebih mulia daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita ingin mulia, hubungkan kehidupan kita dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau yang paling mulia. Siapapun orangnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cepat atau lambat, meskipun dia mengingkari, meskipun dia bahkan menjelek-jelekkan, tidak membenarkan, tidak mengimani, semuanya nanti ada waktunya di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua manusia tunduk, mengakui, membenarkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku adalah pemimpin manusia, nomor satu dari semua manusia, wala fakhr, dan aku tidak berbangga. Ini hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nomor satu, pemimpin manusia yang paling mulia dari seluruh manusia, tapi di dalam hati beliau tidak ada perasaan lebih baik dari orang. Kalau kita kira-kira bagaimana? Ya, dijadikan ketua RT aja sudah bangga gitu. Ya, ketua kampung, ketua suku sudah besar bajunya, besar kepalanya. Apalagi kalau ketua negara, pemimpin negara, sudah naik rasanya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kampung bukan, negara bukan, seluruh dunia. Bukan hanya sukunya saja, seluruh manusia, seluruh bangsa. Bukan hanya di masanya saja, seluruh masa. Bayangkan, dari Nabi Adam sampai akhirnya Nabi Muhammad pimpinannya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku tidak berbangga. Ini kesempurnaan penghambaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati bersih, hati suci, penuh dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul hamba sejati. Ini manusia mulia. Ini manusia yang paling dikasih dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepemimpinan beliau nanti terlihat secara jelas, tersingkap secara sempurna di hari kiamat. Sebenarnya sekarang sudah terlihat bagi orang yang punya bakat, bagi orang yang punya iman, bagi orang yang punya pandangan bersih. Sudah terlihat kepemimpinan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita lihat, kita renungkan, kita cari, ya, siapa manusia yang paling banyak dipuji sepanjang masa? Siapa? Banyak orang-orang terkenal, tokoh-tokoh yang punya penggemar, punya para pencinta, banyak ya. Tapi tidak sebanyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini luar biasa. Lebih 1000 tahun, bayangkan. Namanya sampai sekarang digaungkan di mana-mana, disebut di mana-mana. Setiap hari berapa banyak orang nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak? Adzan, qomat, kita sholat, berapa banyak tuh? Muhammad, 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 yang berdoa Muhammad. Berapa banyak? Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun. Ini dari dulu, dan terus berkembang. Ditulis riwayat hidupnya, siapa yang lengkap selengkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biografinya ditulis, bahkan gambaran fisiknya disebutkan, diriwayatkan. Bagaimana jasad beliau, bagaimana wajah beliau, bagaimana kulit, terus semuanya disebutkan juga. Sifat-sifat beliau, akhlak beliau. Buku terus menerus menulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirah, dalailun nubuwah, syama'il. Sekarang di zaman akhir ini maulid ini, maulid itu, maulid ini, maulid itu, semuanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada orang ini, ada yang mengingkari, tapi sedikit saja.
Dan kita lihat kalau ada yang membenci, menistakan, mengingkari, lihat bagaimana pembelaan orang, bagaimana para pencinta marah semuanya membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini yang membela ngelihat aja tidak pernah. Ini hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Tidak terbendung pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa, di mana-mana dipuji, di mana-mana, termasuk di kampung ini. Ya, di kampung ini disebut Nabi Muhammad, dipuji Nabi Muhammad. Kita tidak sezaman dengan Nabi Muhammad, jauh sekali, lebih daripada 1400 tahun. Melihat saja tidak pernah kita. Tapi kok bisa, ini manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebarkan pujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rafa'na laka dzikrak, dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, kami yang angkat sebutanmu, itu kami yang mengangkat. Pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang menyebarkan langsung Allah taala. Oleh karena itu tidak bisa dibendung. Siapapun yang mencoba menghalang-halangi, membendung, tidak akan bisa. Nabi Muhammad terus dipuji, terus sepanjang masa, dan pamungkasnya nanti di hari kiamat. Itu pamungkasnya, yaumul qiyamah. Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumul qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam dan manusia setelahnya terus sampai akhir zaman, tahta liwa'i, wah benderaku, di bawahku, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Semua di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita ini semua meninggal dunia, ya, kemudian dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dibangkitkan. Bukan kita saja, umat-umat terdahulu, di manusia yang awal sampai manusia yang akhir, semuanya dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum melewati titik sirat, belum ditimbang amalnya, belum macam-macam lagi nih. Masih awal dibangkitkan. Itu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Dan yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali keluar dari kuburnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang sekitar beliau, kemudian orang-orang yang terkubur di pemakaman Baqi, kemudian di pemakaman-pemakaman lainnya, sampai semua manusia hidup kembali. Pada saat itu manusia dalam keadaan menderita. Kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan kita dahulu. Dalam keadaan kita sebelumnya kalau buruk-buruk, kalau sebelumnya baik, amal kita baik, tapi secara umum keadaan pada saat itu mengerikan. Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pakaian. Ini kita masih pakai pakaian, nanti tidak ada pakaian. Panas, tidak kipas, tidak ada, AC tidak ada, keringat bercucuran, banjir, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai tenggorokannya, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan terkeringatnya. Mengerikan sekali. Tak ada minum, tak ada makan, semuanya dalam keadaan takut, dalam keadaan panik. Kita kalau ada musibah, ada bencana, panik, ya, kebakaran misalkan, atau gempa misalkan. Di sini ada gempa, nasallallahu alaihi wasallam. Ini seandainya saja ada bencana besar, gempa, kebakaran, banjir bandang atau tsunami, kalang kabut, kita ada huru hara. Apa yang kita lakukan? Cari pertolongan.
cari bantuan ke sana kemari, cari tempat keselamatan. Begitulah nanti keadaan di padang mahsyar. Bingung semua orang, cari keselamatan ini kemana, bingung semua, melebihi daripada semua bencana yang ada di dunia. Dan mereka mencari keselamatan, mencari perlindungan kepada orang-orang mulia nanti di hari kiamat. Yang dicari itu orang-orang mulia, bukan orang-orang mulia di dunia, orang mulia yang sesungguhnya. Kalau di sini kita cari bantuan pejabat, anggota dewan, ya, penguasa dunia, cari pertolongan, cari bantuan, cari perlindungan. Di sana tidak ada lagi. Yang kita cari orang-orang mulia dengan kemuliaan yang sesungguhnya. Di sana sudah asli semua. Kalau di dunia ini samar-samar, ya, yang kelihatan mulia sebenarnya hina dia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelihatan hina, ternyata mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu dunia ini samar, penuh dengan tipu daya. Ya, tapi kalau di hari kiamat jelas semuanya kelihatan, ini mulia, ini hina, ini mulia, ini hina, jelas semuanya. Dari mukanya saja kelihatan dah. Ya, kalau di sini kita bisa tutup-tutupi dengan kostum. Ya, bisa kita sembunyi-sembunyikan dengan perilaku, dengan sikap. Tapi kalau di sana tidak bisa. Yang aslinya keluar. Yang baik betul-betul terlihat baik, betul-betul terlihat mulia. Jadi manusia pada saat itu mencari orang-orang mulia siapa? Mencari para awliya, mencari para salihin. Tidak ada yang berani semua. Ini tidak ada jalan lain kecuali mencari orang mulia yang paling mulia. Tidak lain tidak bukan para anbiya, para nabi yang mereka cari pada saat itu. Datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Aku tidak berani. Allah Ta'ala sekarang murka. Tidak pernah Allah Ta'ala murka seperti ini. Kemurkaan besar tidak ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Aku tidak berani. Aku pernah salah. Cari yang lain. Coba kalian datangi Nabi Nuh alaihissalam. Datanglah manusia pada saat itu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sama jawabannya. Begitu juga Azmi, Nabi yang mulia. Pada saat itu mereka tidak berani. Bagaimana kayak kita ini? Ya, tidak ada kabarnya pada saat itu sudah gitu. Kecil, hina sekali. Ini sekelas para anbiya yang sangat mulia, ulul azmi, tidak berani. Manusia pada saat itu hampir putus asa dalam keadaan menderita. Ini bagaimana nasib kita? Tinggal satu saja harapan mereka. Semua manusia. Harapan mereka tinggal satu. Ini Nabi terakhir ini. Ini kalau tidak bisa bantu juga selesai sudah kita semua. Dalam keadaan mengerikan. Datanglah mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir yang mereka harapkan. Apa jawaban Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Analaha, analaha. Aku siap membantu. Aku akan sujud kepada Allah memintakan syafaat. Cuma Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu berani menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, memintakan syafaat untuk seluruh umat manusia. Di situ sudah mulai kelihatan dah. Mulai sudah kelihatan siapa itu Nabi Muhammad SAW. Manusia sudah mulai tahu. Wah, ini hebat ini. Cuma dia yang bisa.
mulai terbuka sedikit demi sedikit terbuka pengetahuan mereka, pengenalan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua Allah Ta'ala ingin mengenalkan siapa itu Nabi Muhammad kepada seluruh manusia. Padahal bisa saja Allah Ta'ala berikan syafaat melalui Nabi Adam, melalui nabi-nabi yang lain, tapi tidak, Allah Ta'ala berikan lewat Nabi Muhammad supaya semua tahu siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pun sujud memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang luar biasa, yang tidak ada satupun makhluk pernah memuji Tuhan dengan pujian itu, pujian yang dahsyat sekali. Ketika Rasulullah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk bangkit dari sujudnya. Allah subhanahu wa ta'ala tawarkan permintaan satu, mintalah wahai Muhammad, kamu akan diberi. Ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala syafaat, isfa' tu syafa', berilah syafaat, syafaatmu akan diterima. Bangkit Rasulullah dari sujudnya, memegang liwa'ul hamd, bendera pujian. Pada saat itu semua makhluk matanya tertuju kepada Nabi Muhammad. Semua manusia pada saat itu memuji Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi sudah yang mengingkari, tidak ada lagi sudah yang menghina, yang menistakan, tidak ada lagi. Semua mengakui, dipaksa oleh Allah Ta'ala, mau tidak mau harus mengakui kehebatan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pujian kepada Rasulullah itu terus berlanjut, terus dari masa ke masa sampai setelah wafatnya kita, setelah kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu. Ini Nabi kami, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bangga dengan suku di sana, tidak ada. Aku suku Jawa, suku Bugis, suku Banjar, suku Sunda. Bangga, aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kita bangga dengan bangsa kita, tidak ada kita bangga dengan partai, tidak ada. Kabarnya sudah partai, sudah innalillah ya. Tidak ada kita bangga dengan ormas, tidak ada dengan geng kita, perkumpulan kita, dengan klub, tidak ada. Semuanya kebanggaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Ada satu pelajaran penting yang mesti kita ambil di sini. Apa? Perhatian Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar ya. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pandangan rahmat ya, kalau bahasa kitanya cuek lah ya, dicuekin saja ini semua hamba. Tidak ada perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu menderita. Manusia kalau tidak diperhatikan Allah, tidak dapat inayah dari Allah Ta'ala, menderita. Pada saat itu tidak ada solusi bagi mereka semua. Di dalam penderitaan yang begitu besar, yang melebihi daripada semua derita yang ada di dunia. Kapan mereka dapat perhatian dari Allah? Kapan keadaan berubah yang awalnya penuh dengan derita berubah menjadi penuh dengan rahmat? Mulai kapan itu? Mulai seluruh manusia pada saat itu perhatian kepada Nabi Muhammad. Mulai pada saat itu. Sebelumnya masih bercampur perhatiannya, kesana kemari masih ke sini, masih ke situ. Ketika semua manusia perhatian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, langsung turun perhatian dari Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci dalam kehidupan yang harus kita pahami. Kalau kita ingin dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan Nabi Muhammad SAW. Selesai semua masalah, semua derita, semua kecemasan, semua ketakutan dunia akhirat. Kita ingin dapat inayah dari Allah, dapat rahmat dari Allah, perhatikan manusia, perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kurang cinta, benahi itu. Rasa cinta kepada Nabi Muhammad ditumbuhkan di dalam hati. Rasa suka kepada Nabi Muhammad tumbuhkan dalam hati. Rasa mengagungkan, rasa memuliakan kepada Nabi Muhammad tumbuhkan itu dalam hati. Perhatian kita kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad, ajaran-ajaran Nabi Muhammad, kuatkan itu dalam kehidupan. Perhatian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup pelajaran Halimatus Sa'diyah. Lihat bagaimana Halimatus Sa'diyah. Masalah banyak, berita banyak, kampung kering, keuangan susah. Datang ke Mekah apa? Halimatus Sa'diyah. Urusan ekonomi. Padahal keadaan itu tidak sempurna. Ingin cari keuntungan dengan menyusui anak, padahal susunya sendiri itu kurang. Halimatus Sa'diyah untuk menyusui anaknya sendiri itu kurang. Setiap malam anaknya nangis. Tapi kalau orang mendesak mau datang ke Mekah, tak disusui supaya bisa dapat upahnya. Dengan kawan-kawannya dia datang. Awalnya Halimatus Sa'diyah nolak, termasuk kawan-kawannya semua. Ditawarkan Nabi Muhammad masih bayi, semuanya menolak. Kenapa? Karena ini bayi dari orang mampu, sederhana saja, yatim, upahnya tidak terlalu banyak. Mereka mencari anak-anak orang kaya. Dapat semuanya, dapat bayi-bayi dari anak-anak orang kaya. Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah mencari ke sana kemari, belum dapat juga. Kawan-kawannya semuanya sudah dapat. Kata Halimatus Sa'diyah, daripada tidak dapat apa-apa, balik ke kampung tidak dapat bayi, sudah itu aja sudah. Anaknya Aminah aja kita datang ke sana. Datanglah dia dengan suaminya. Sudah mengambil itu anak untuk disusui. Pertama kali Halimatus Sa'diyah memberikan perhatiannya kepada Nabi Muhammad. Pertama kali langsung berubah keadaan. Langsung Allah Ta'ala berikan perhatian kepada Halimatus Sa'diyah. Keadaannya langsung berubah. Yang awalnya hati penuh dengan kecemasan, baru melihat bayi Nabi Muhammad, dapat senyuman daripada Nabi Muhammad, hilang itu gundah gulana. Lapang dadanya, dipenuhi dengan ketenangan, dipenuhi dengan kenyamanan, tidak ingat lagi urusan cari keuntungan dunia. Melihat bayi Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mendapatkan dunia dan segalanya. Langsung dapat perhatian, dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berlanjut kebaikan demi kebaikan dia dapatkan. Mulai punya perhatian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya susu itu kurang, karena untuk satu anak saja tidak cukup, apalagi dua. Namun ini keadaan berbeda.
Ini Nabi Muhammad, ini kekasih Allah, ini makhluk yang termulia, tak mungkin dibiarkan dan diterlantarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disusui mencukupi, bahkan berlebihan. Dia susui lagi anaknya yang satunya, cukup kenyang, tidak lagi nangis setiap malam. Yang setiap malamnya biasanya terdengar tangisan, tak ada lagi tangisan. Untanya yang tua, yang tidak mengeluarkan air susu, mengeluarkan air susu. Bingung suaminya, Halimah, sungguh kamu telah mendapatkan anak yang penuh dengan berkah. Takjub. Pulang ke kampungnya dengan keledai yang lambat sekali. Awalnya dia naiki, dia kendarai, laju, bagus, sampai kawan-kawannya bingung, disusul. Halimah, kamu dari mana? Kamu terlambat kok bisa menyusul kami? Ini keledai yang kamu kendarai, keledai mana ini? Yang kemarin juga kak? Ini sama yang kemarin juga, tidak beda. Ini sungguh ada keanehan dalam hidupnya. Bingung semuanya. Terus berlanjut sampai ke rumah. Dulu itu tidak seperti sekarang, ada lampu, ada listrik, penerangan dulu pakai api-api kecil saja. Ya, kalau mati gelap gulita karena di luar gelap, tidak seperti sekarang. Tapi ketika beliau membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah itu, di rumah itu rasanya seperti terang. Ya, tidak perlu lampu. Gelap tapi kayaknya terang, mata itu bisa ngelihat. Dia lihat ke sana kemari. Ada Nabi Muhammad di rumah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kambing-kambing Halimatus Sa'diyah itu, ya kalau dilepaskan, digembalakan, dibiarkan makan, minum, balik kenyang, bawa susu banyak sekali. Kambing-kambing lainnya, tetangga-tetangganya, dan begitu. Padahal sudah digabung, mereka menggabung. Ini kok aneh, kambing-kambing Halimatus Sa'diyah ini kok aneh. Kita gabung aja dah kambing-kambing kita. Kemana dia pergi, gabung sudah di situ. Makan di sama tempatnya, minum sama tempatnya, istirahat sama tempatnya, pulang masing-masing tetap beda hasilnya. Kenapa? Ini punya perhatian dengan Nabi Muhammad. Yang satunya tidak punya perhatian dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kunci, jangan sampai kita lupakan. Apalagi kita ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah dikeluarkan nih nur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan nampak di hadapan kita, di kehidupan kita. Tidak susah bagi kita untuk mencintai, tidak susah bagi kita untuk mengikuti, tidak susah bagi kita untuk meneladani. Siap seperti dihidangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau umat-umat terdahulu masih banyak yang samar-samar, ya, tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun semua Nabi tahu, semua Nabi itu zaman dahulu diberitahu oleh Allah Ta'ala, nanti kalau ada hambaku yang bernama Ahmad, maksudnya Muhammad, kalian harus beriman kepadanya, kalian harus membelanya. Itu setiap Nabi semuanya dikenalkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambil perjanjian dan mereka memberitahukan juga kepada kaumnya. Tapi karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum muncul, masih berupa nur di sulbi-sulbi leluhurnya, di rahim-rahim leluhurnya, jadi tidak terlalu jelas bagi mereka, agak samar bagi mereka, mudah bagi mereka untuk mengingkari, mudah bagi mereka untuk tidak percaya, gampang sekali untuk diperdaya oleh syaitan. Tapi kita umat Nabi Muhammad disuguhkan, dihidangkan, dihadirkan, dikeluarkan nur itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sempurna, indah. Tinggal dicintai saja dengan tabiat kita.
Tabiat manusia itu cinta, suka dengan keindahan. Rasulullah itu dicipta penuh dengan keindahan. Tidak ada yang lebih indah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Zahir batin paling elok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Para sahabat mengatakan, aku tidak pernah melihat satupun pemandangan yang lebih indah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bara bin Azib contohnya, salah seorang sahabat. Ini pernah lagi santai-santai menikmati bulan purnama. Orang Arab tuh biasanya kalau cari pandangan indah ngelihat bulan, ya. Kalau kita di sini banyak yang kita lihat, pantai bisa, ya. Mungkin hutan bisa, di sana gersang kering, mencari laut tidak ada, mencari pepohonan tidak ada. Ya mereka tunggu ya bulan purnama, nunggu bulan. Ya, indah sekali melihat bulan, menikmati sekali. Bara bin Azib. Ketika beliau ini menikmati keindahan bulan, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah datang, Bara bin Azib menoleh kepada Rasulullah, menoleh lagi ke bulan, menoleh lagi kepada Nabi Muhammad. Ini kalah di bulan ini. Yang awalnya menikmati bulan beralih menikmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan keindahan, penuh dengan keelokan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Tinggal kita cintai, tinggal kita ikuti, disebarkan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibukakan kita ini. Sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal ambil saja, tinggal petik saja, sudah tumbuh buah itu ibaratnya. Tinggal ambil. Dalam keseharian banyak petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mau tidur ada petunjuknya, bangun tidur ada petunjuknya, mau makan ada petunjuknya, setelah makan ada petunjuknya, sampai urusan toilet aja ada petunjuknya. Ada enggak petunjuk selengkap itu? Nah, ya, paling lengkap sudah petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam berbicara ada petunjuknya, dalam bersikap berakhlak ada petunjuknya, perbuatan ada petunjuk. Bagaimana kita kepada Allah ada petunjuknya, bagaimana kita kepada makhluk ada petunjuknya. Tinggal ambil. Ini kemuliaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita ambil, semakin besar keuntungan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perlu perhatian. Perhatian ini penting, berhubungan dengan hati. Ya, perhatikan pekerjaan silakan, ya. Perhatikan urusan dunia silakan, tapi jangan lupa perhatian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai lupa. Ini yang terpenting, ini yang paling kita harapkan syafaatnya nanti di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tidak ada lagi kawan kita nanti. Ayah kita, ibu kita, keturunan kita, tetangga, semuanya lari. Tidak ada yang memikirkan kita, karena pada saat itu setiap orang memikirkan nasibnya masing-masing. Yang masih memikirkan orang itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang saja, umat yang beliau pikirkan. Perhatiannya luar biasa, cintanya itu kepada kita luar biasa. Makanya layak untuk diperhatikan, sangat layak untuk diperhatikan, sangat layak untuk dicinta, karena perhatian beliau besar kepada kita, cinta beliau besar kepada kita. Kita ini belum lahir, beliau sudah doakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fir li Aisyah, ya Allah ampunilah Aisyah, istri beliau, dosanya yang terdahulu, dosanya yang terkemudian, dosanya yang tak terlihat, dosanya yang terang-terangan, ampuni ya Allah. Begitu doa Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dengar nih istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, senang sekali diperhatikan Nabi Muhammad, dapat doa daripada Nabi Muhammad. Ini doa besar, doa ampunan ini, doa supaya masuk surga, supaya tidak tersiksa. Senang sekali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, apakah kamu senang? Kamu senang? Siapa yang tidak senang ya Rasulullah? Siapa yang tidak senang dengan doa? Ini doa Nabi Muhammad dari lisan yang suci, dari hati yang suci, yang kalau berdoa itu serius, sungguh-sungguh, tidak seperti manusia-manusia lainnya. Senang sekali. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, ketahuilah, kata Rasulullah, demi Allah, itu doa yang tadi kamu dengarkan, itu selalu aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umatku di setiap aku sholat. Untuk umatku di setiap aku sholat. Semua sampai akhir zaman, termasuk kita-kita di sini, sudah didoakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah umatku dosa-dosanya semuanya. Perhatian besar ini. Kita di mana pada saat itu? Belum muncul di dunia, masih di sufi, nggak tahu datu kita yang berapa. Ya, sudah didoakan oleh Nabi Muhammad. Ini perhatian dahsyat. Kalau kita ceritakan perhatian Rasulullah itu sangat banyak sekali. Ya, cinta Rasulullah kepada umat sangat banyak. Makanya kita cintai beliau, kita perhatikan beliau. Cinta kepada beliau, perhatian kepada beliau ini membawa kepada kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau ini bukan sembarang orang. Orang jahat saja, orang tidak baik saja, itu beliau balas dengan kebaikan. Bagaimana dengan kebaikan? Kita cinta kepada beliau, perhatian dengan beliau, ini pasti mendapatkan kebaikan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara bagian dari perhatian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak sholawat. Nah, ini bagian yang gampang untuk kita benahi. Mulai sekarang nih kita niatkan, kita tekadkan bagaimana salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kurang dibenahi, ditambah. Masa tidak ada salawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap hari? Berapa banyak? Semakin banyak semakin baik. 100, 200, 300, 1000, 2000, semakin banyak semakin baik. Ini bagian daripada perhatian kita. Kalau kita punya perhatian, nanti dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa juga banyak, tidak bisa banyak, sampai ribuan tidak bisa. Minimal banyak, kata ulama 300. Minimal banyak 300 per hari. Kalau belum sampai 300 masih sedikit. Ini belum banyak salawatnya, belum banyak perhatiannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa juga, minimal kata ulama 10 lah. 10 pagi, 10 sore. Ini minimal, masa tidak bisa 10 saja kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Dengan 2 detik, sedetik 2 detik itu sekali. 10 kali 20 detik, tidak sampai 1 menit, 60 detik. Setengah menit selesai. Itu 10 kali kita salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggaplah 1 menit, masih tidak bisa kita luangkan 1 menit untuk salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, WhatsApp bisa 5 menit, 10 menit, setengah jam. Facebook, apalagi YouTube 2 jam, 3 jam.
bisa kita luangkan, makan bisa kita luangkan, WC bisa kita macam-macam. Selawat masih tidak bisa. 1 menit saja, minta 1 menit ya. Kalau bisa lebih daripada itu, ini minimal. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya," barang siapa yang salawat atasku, hina yusbih 10, di pagi hari 10 kali, wa hina yumsi, dan juga ketika di sore hari 10 kali juga 10. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Adrakathu syafa'ati," syafaatku akan meraihnya. Artinya kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru 10 pagi 10 sore. Bagaimana kalau banyak syafaat banyak dari Nabi Muhammad? Kita ini perlu syafaat. Yang tidak baik perlu syafaat, yang baik juga perlu syafaat. Jadi jangan kita anggap yang perlu syafaat itu yang tidak baik saja. Semua perlu syafaat Nabi Muhammad SAW. Jangan sombong kita, merasa amal kita cukup sudah. Nah, tidak cukup amal kita ini, terlalu sedikit. Kalau dibandingkan dengan maksiat, lebih banyak maksiat. Dibandingkan dengan dosa, lebih banyak dosa. Masalahnya kita aja yang kurang sadar, yang kurang mengenali dosa yang kita kerjakan. Dosa hati banyak. Kita sombong sama orang itu dosa sudah. Ya, merasa lebih baik dari orang itu dosa sudah. Berapa kali kita berdosa setiap kali keluar rumah? Itu baru 1, belum lagi riaknya, belum lagi yang ini urusan hati, belum lagi yang lain-lainnya, mata, lisan. Wah, tiap hari kotor kita punya zahir batin. Nah, cuma ibadah sedikit ini kecil harapan, tapi tetap kita usahakan memperbaiki. Tapi jangan merasa tidak perlu syafaat Nabi Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad ini sangat penting di akhirat, sangat penting. Yang masuk neraka berkat syafaat bisa keluar. Yang diputuskan masuk neraka berkat syafaat dibatalkan itu keputusan masuk neraka. Yang masuk surga susah berkat syafaat gampang tanpa hisab. Yang sudah masuk surga berkat syafaat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perlu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mau dapat ya perhatikan Nabi Muhammad. Harus ada perhatian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita niatkan memperbaiki ini ya, perhatian kita kepada Rasulullah dari selawat dulu. Banyak sebenarnya, banyak sekali, tapi selawat ini yang penting ini. Ini bisa merubah segalanya. Perbanyak selawat atas Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebarkan itu. Anak kita, ya, suami, istri, kalau bisa mungkin kumpul sesama, baca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, kelahiran Rasulullah. Ayo kita baca selawat sama-sama 100, 200, 300. Alhamdulillah. Besok begitu lagi, besok begitu lagi. Kita bawa mobil, kita bawa motor, bisa sambil selawat atas Nabi Muhammad SAW. Masak bisa nggak sambil selawat? Bisa. Dulu di Hadramaut ada seorang perempuan. Terakhir sudah ya. Lumayan ambil ya. Penat juga lagi. Terakhir nih saya cerita. Di Hadramaut ada perempuan, ya, namanya Maryam. Muhibbin, pencinta habaib. Ini perempuan pintar masak, suka masak, jago masak. Datang ada seorang Habibul Hasan namanya, ya, Hasan Dalfagi, datang kepada perempuan ini. Aku mohon kau bisa masakan aku, masakanmu yang enak itu. Ini perempuan ketika dimintai untuk memasakkan masakan kesukaan Habib tadi, pada saat itu dia sedang sakit, tidak bisa masakin, bingung juga dia ini.
mau masakin lagi sakit, tak dimasakin gak enak di sana Habib, serba salah. Akhirnya malamnya mimpi Fatimah Zahra putri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Fatimah Zahra, Maryam, jangan kamu kecewakan keturunanku. Bagaimana ya Fatimah? As-Sayyidah Fatimah, aku sakit, tak bisa, susah. Aku ingin memaksakan, tapi bagaimana kondisi ini tidak memungkinkan. Kuajari kamu amalan, kata Sayyidah Fatimah. Apa? Baca salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ini sering kita dengar, sering kita baca ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya kan, mungkin baca itu bacaannya itu dikasih. Baca itu, kata Sayyidah Fatimah. Kapan bacanya? Waktu kamu masak-masak itu, potong-potong bumbu, nuang bumbu, masak, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Itu terus baca, sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masakannya itu jadi banyak, dia masak, mencukupi, bahkan lebih nyaman daripada sebelumnya. Dia pun takjub, kok bisa begini. Berkat amalan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besoknya datang nih Habib Hasan Al-Faqih, dihidangkan makanan. Kaget beliau, makanan banyak betul. Pas dirasain, enak betul, lebih daripada sebelumnya. Akhirnya bertanya, kau bisa? Katanya kamu sakit kemarin, ini ternyata banyak, bahkan lebih enak. Berceritalah ini perempuan, cerita dia seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, ini amalan bagus untuk ibu-ibu ya, ini diamalkan. Saya ijazahkan khusus ibu-ibu. Saya dapat langsung dari anak beliau, Habib Ali. Habib Hasan punya anak, Habib Ali. Saya dapat dari Habib Ali bin Hasan Al-Faqih Abdurrahman. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Masak ya, lakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, berkah insyaallah rumah. Rizki diberkahi oleh Allah, yang makan itu diberkahi nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak insyaallah berkah, jadi saleh salihah. Suami insyaallah berkah, tidak selingkuh insyaallah ya, tidak kawin lagi insyaallah. Insyaallah. Ini kalau dikhawatirkan demikian ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Cukup, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab ya, Ubay bin Ka'ab ketika banyak salawat atas Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kata Ubay bin Ka'ab, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam apa? Idzan tukhfa hammak wa yaghfar laka dzambuk. Kalau kamu banyak salawatnya, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kecemasanmu, kesusahanmu akan disingkirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini banyak masalah, banyak pikiran, itu semua akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat dosa yang paling kita khawatirkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia akhirat diberikan keselamatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini awalnya. Kemudian nanti selanjutnya kita nuntut ilmu, kita belajar petunjuk-petunjuk Rasulullah di dalam keseharian. Perhatian kita arahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan dilupakan manusia ini. Jangan dilupakan. Lupa sama yang lain dah Bapak. Kalau sama ini jangan. Ya. Di antara seluruh makhluk tidak boleh kita lupakan Nabi Muhammad. Cukup isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat. Kita di dalam sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ngomong, tidak boleh makan, tidak boleh bicara sama orang. Tapi di dalam sholat kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad dengan khitab. Kalau dalam bahasa Arab itu seperti kita berbincang dengan orang. Kafal khitab, assalamu alaika
ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh lupa di dalam sholat dengan Nabi Muhammad, tidak boleh lupa. Padahal di dalam sholat kita disuruh khusyuk, hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap ini tidak boleh ditinggalkan, ini manusia. Ini meskipun makhluk, tapi karena dia kita mengenal Tuhan, karena dia kita tahu sholat, tidak boleh kau tinggalkan. Meskipun kamu jadi imam, dia tetap imammu, tidak bisa ditinggalkan. Dalam sholat kaful khitab hanya kepada dua. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iyyaka, ini kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Engkau itu cuma Tuhan saja, tidak boleh yang lain. Kecuali Nabi Muhammad boleh. Assalamualaikum, salam atas Engkau. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian di salawat kita sebut namanya. Ini isyarat dari Allah Ta'ala agar kita jangan lupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan rahmat di perkumpulan kita. Diluaskan Allah Subhanahu wa ta'ala ke samping, ke tetangga, ke semua tempat di kampung ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmatnya, diampuni kita daripada seluruh dosa, diberikan kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang memuliakan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti, menjalani, meneladani petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak dipisahkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diberikan kita hubungan erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita anugerah dapat memandang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum wafatnya kita. Kita pernah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meskipun kita penuh dengan dosa, mata kita penuh dengan dosa, lidah kita penuh dengan dosa, anggota badan dan belah batin kita penuh dengan dosa, kita tetap berharap ampunan Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tetap tidak terhalang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita taufik di sisa-sisa usia kita semakin baik, iman kita semakin meningkat, hubungan kita kepada Rasulullah semakin mendekat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak keluarkan kita dari tempat ini, melainkan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, penyakit-penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita semua, para pemuda, pemudi semua dijadikan Allah Ta'ala sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang cinta kepada Rasulullah, yang menjadi penggemar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembela Rasulullah, orang-orang yang memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak wafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah, fi khair wa lutuf wa afiyah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di barzah dan di akhirah. Ala hadhihi niyat wa ala ma nawa salihun wa ala kulli niyyah salihah jalibah li kulli khair dafiyah min kulli syarr wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatiha. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد ساعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Habib guru mulia kita Al-Habib Naufal Mahmud. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan beliau kesehatan, keistiqomahan dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pesan yang sangat penting buat kita semuanya. Marilah kita sama-sama perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih para hadirin dan hadirat. Semoga kita mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.